Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Darun Nikmah dan Azkia yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali ya Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di bulan lalu, hijrah menuju ketaatan. Di mana di pertemuan pertama di bulan lalu kita membahas hijrahnya orang-orang muhajirin dari Mekah menuju ke Madinah, yang saat itu hukumnya wajib. Maka orang-orang yang tidak berhijrah saat itu, padahal sedang diperintah, dan sebelum terjadi Fatu Mekah, jika terbunuh oleh orang-orang kafir, maka terbunuhnya dalam keadaan fasik. Ancamannya adalah neraka. Dan kita sudah membahasnya di pertemuan pertama tentang hijrah yang hukumnya wajib. Hijrah berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain yang diperintahkan oleh Allah. Dengan alasan karena mereka dizolimi, mereka dikejar, mereka diusir, mereka dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Maka wajib ketika itu berhijrah. Akan tetapi setelah penaklukan kota Mekah, maka Rasulullah SAW bersabda, La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah kependudukan setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka hijrah kita sekarang setelah terjadinya Fatu Mekah ila yaumil akhir, hijrahnya adalah dalam rangka ketaatan. Niat dalam rangka berjihad karena Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, demi meraih ridho dan surganya Allah. Itulah hijrah yang harus kita lakukan. Maka makna hijrah sekarang yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa meninggalkan. Imam Bukhari mengatakan, humul ladzina yajtanibuna ma harramallahu alaih. Mereka yang meninggalkan segala apa-apa yang diharamkan oleh Allah atasnya dan mendekatkan diri kepada apa-apa yang dicintai Allah baginya. Jadi apa-apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Apa-apa yang diperintah Allah, dicintai Allah, kita kerjakan. Itulah hijrah. Maka itulah hijrah menuju ketaatan. Dan ini terjadi setelah tidak ada hijrah lagi, setelah penaklukan kota Mekah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kenapa kita berhijrah menuju kepada ketaatan? Karena ketaatan itulah yang akan memberikan ampunan dari Allah kepada kita. Ketaatan itulah yang menyebabkan seorang hamba masuk surga. Maka mari kita berlomba-lomba hijrah menuju kepada ketaatan. Yang kita niatkan adalah untuk mendapatkan surganya Allah. Maka surganya Allah tidak akan didapat kecuali dengan rahmat Allah. Maka niatkan segala ketaatan kita dalam rangka berjihad dan berhijrah
adalah semata-mata mengharapkan rahmat Allah. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat Al-Baqarah surat 2 ayat 218. Surat 2 surat Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, yang berjihad, yang berhijrah di jalan Allah. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman, yang mereka mau berhijrah, yaitu berniat dalam rangka berjihad di jalan Allah. Dan niatkan itu semata-mata karena Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Satu-satunya niat kita dalam rangka meninggalkan suatu keburukan menuju kebaikan, menuju kepada yang diridhoi Allah, meninggalkan segala yang dimurkai Allah, niatkan karena rahmat Allah. Kenapa harus rahmat Allah? Karena dengan rahmat Allah seorang hamba masuk surga. Tanpa rahmat Allah tidak akan mungkin seorang hamba masuk surga. Berarti niatkan hijrah kita menuju ketaatan adalah mengharapkan rahmat Allah. Coba kita buka surat hadis dulu, Muslim 2414. Muslim 2414 dari Jabir bin Abdullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Nabi SAW bersabda, bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga aku. Tetapi ialah semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala belaka. Inilah penyebab masuk surganya seorang hamba. Bukan amalnya, bukan ibadahnya, sebagus apapun sholatnya, sebagus apapun saumnya. Jika tidak mendapatkan rahmat Allah, maka tidak akan masuk surga. Dengan apa seorang hamba masuk surga? Dengan rahmat Allah. Seperti inilah yang Rasulullah sampaikan. Ketika Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, mendengar Rasulullah SAW bersabda, La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah akan seorang di antara kamu amal-amalmu mampu memasukkanmu ke dalam surga. Dan wala yujiruhu minan nar. Bukan pula amal-amalmu yang bisa menjauhkan dirimu dari api neraka. Wala ana, termasuk juga aku. Illa birahmati minallah. Kecuali dengan rahmat Allah. Padahal saudara sekalian, kita lihat siapakah orang yang amalnya paling baik di muka bumi? Tidak ada yang bisa mengalahkan amalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin tidak ada orang yang bisa mengalahkan amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, coba ibu buka hadis berikutnya 216-nya. 216-nya, bagaimana sholat malamnya Rasul, yang saya yakin kita belum pernah sholat seperti ini. Baik Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pernah melakukan sholat sampai bengkak kedua tumit beliau. Lalu beliau ditanya orang, mengapa Anda memakai diri begini?
Padahal Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosa Anda, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba Allah yang tahu bersyukur? Jadi bagaimana hijrah kita menuju kepada ketaatan? Penuhi hak-hak Allah. Baik itu jalankan ibadah-ibadah yang wajib sebaik-baiknya. Tambahkan ibadah-ibadah yang sunnah sebaik-baiknya, semampu kita. Dan lakukan semua itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dengan melakukannya sesuai dengan hukum-hukum dan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Itulah cara hijrah kita hablum minallah. Menuju kepada ketaatan Allah. Jalankan segala aturan Allah. Perintahnya dijalankan dengan baik. Larangannya ditinggalkan dengan baik. Hukumnya, syariatnya diikuti dengan seksama. Maka insya Allah, jika itu kita bisa lakukan, kita berhijrah menuju kepada ketaatan. Mughirah bin Syu'bah, di saat beliau bermalam di rumah Rasulullah SAW, beliau heran melihat sholat malamnya Rasulullah. Hampir sepanjang sepertiga malam beliau berdiri sholat malam. Sampai disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah, saking panjangnya sholat malam beliau, qadamahu, kemudian kedua tumitnya, hatang tantahat, sampai bengkak-bengkak. Saking lamanya berdiri. Maka, atakallafa hadha, wa qad ghafarallahu laka, wa taqaddama min dhalika. Ya Rasulullah, kenapa engkau memaksakan diri seperti itu? Padahal Allah telah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Mengapa engkau memaksakan diri ya Rasulullah sampai begitu? Maka saat itu Rasulullah cuma menjawab dengan sangat diplomatis, Allahu Akbar. Afala akunu 'abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Jadi Rasulullah beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur. Bukan sekedar yang penting saya ibadah. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya zakat, yang penting saya haji, yang penting saya berbuat baik. Bukan. Semua yang dilakukan itu dalam rangka syukur kepada Allah, maka mencoba untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah. Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah. Inilah dia. Itulah hijrah menuju ketaatan. Agar semua ibadah yang kita lakukan mendapatkan rahmat Allah. Bukan rahmat Allah diberikan begitu saja. Makna seorang hamba tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah adalah seorang hamba bukan harus tidak perlu ibadah, mengharap rahmat Allah. Tidak. Tapi beribadahlah dengan sungguh-sungguh semata-mata karena mensyukuri nikmat Allah. Dan tujuan ibadah itu adalah mengharapkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu Allah berikan kepada kita surga. Maka itulah yang dimaksud, bukan amalmu yang menyebabkan kamu masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Maknanya, amal ibadah yang tidak dilakukan dengan baik, belum tentu mendapat rahmat Allah. Dan belum tentu amal ibadahnya menyebabkan masuk surga. Jadi apa itu hijrah menuju kepada ketaatan? Perbaiki hablum minallah kita. Pertama, perbaiki sebaik-baiknya. Amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, mari kita tingkatkan dan semampunya, terutama yang sunnah-sunnah, jangan pernah kita tinggalkan meskipun sedikit dan terus kemampuan kita. Jangan angin-anginan, jangan asal-asalan, jangan kalau lagi sempat, tapi dawam terus meskipun hanya sedikit. Itulah ibadah yang bisa menghantar rahmat Allah. Coba mundur ke hadis sebelumnya, 2415-nya dari Ummul Mukminin Aisyah. Baik, Pak Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tingkatkan amalmu dengan baik, atau lebih dekatlah kepada kebaikan, dan bergembiralah karena amal seseorang tiada dapat memasukkannya ke surga." Tanya para sahabat, amal Anda juga begitu ya Rasulullah? Jawab beliau, amalku juga begitu. Tetapi Allah Ta'ala melimpahiku dengan rahmatnya. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah Ta'ala ialah amal yang dikerjakan secara terus-menerus, continue, walaupun sedikit. Inilah dia. Kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam amal ibadahnya mendapatkan rahmat Allah? Karena beliau menjaga amalnya. Secara jumlah bilangan sedikit, tetapi kualitas beliau jangan ditanya. Maka beliau berpesan kepada kita melalui hadis ini dari Ummul Mukminin, zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Waqaribu, saddidu, wa abshiru, fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu." Bersemangatlah kamu, tingkatkan amalmu lebih baik lagi. Lebih dekatkanlah dirimu kepada kebaikan-kebaikan dan dekatkan dirimu kepada Allah. Dan bergembiralah, karena sungguh bukan amalmu yang menyebabkan kamu masuk surga. Jadi bukan ngejar banyak-banyakan amal, tapi lakukanlah amal yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Sebab bukan amalmu yang menyebabkan masuk surga. Illa bi rahmati minallah. Sampai ketika Rasul ditanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan amal Anda ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, wala ana. Ya, demikian pula dengan aku. Aku masuk surga bukan karena amalku, tetapi illa ayyataghammadani Allah minhu bi rahmatin. Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Setiap aku beramal ibadah, Allah limpahkan rahmatnya kepadaku. Berarti amal ibadah Rasul pasti benar. Maka saudara sekalian, siapa yang ingin amal ibadahnya pasti benar, ikuti contoh Rasul. Anda telah berhijrah menuju kepada ketaatan. Dan lakukan itu continue meskipun sedikit. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna ahabbal amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang sangat dicintai Allah adalah amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya rutin, terus-menerus, meskipun jumlahnya sedikit, tapi terus dijaga. Dan sekali lagi, niatkan itu semata-mata karena mengharap rahmat Allah. Baik itu ketika kita berniat berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan cara apapun. Yang terpenting niatkan karena Allah dan ikuti sesuai aturan Allah dan Rasul. Anda sedang berjuang mendapatkan rahmat Allah. Berarti Anda sedang berlomba-lomba meraih ampunan dan surganya Allah. Dan itu perintah Rasul tadi. Saddidu waqaribu. Lebih giatlah kamu dalam kebaikan. Berlomba-lomba terus. Waqaribu, lebih dekat lagi kepada Allah dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Berlomba-lomba terus. Surat 57. Surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Arduha ka'ardi samai wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Berlomba-lombalah kamu untuk meraih ampunan Allah, Rabbikum, dari Rabbmu, wa jannatin, dan untuk meraih surganya Allah, arduha ka'ardi sama'i wal ard, yang
bumi yang luas surganya Allah itu bagaikan luasnya langit dan bumi. Wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rusul. Dan disediakan khusus oleh Allah bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan sungguh Allah itu pemberi karunia yang paling besar. Dengan cara apa kita bisa meraih rahmat Allah? Sehingga meraih surganya Allah? Berjihad, berhijrah, berniat semata-mata meninggalkan sesuatu keburukan menuju kepada kebaikan. Semata-mata hanya mengharap rahmat Allah. Berhijrah menuju kepada ketaatan, bukan menuju kepada kemaksiatan. Tinggalkan seluruh yang dibenci oleh Allah kepada yang disenangi Allah. Tinggalkan seluruh yang berbau maksiat kepada menuju kepada taat. Karena sungguh, siapa yang tetap bermaksiat, Allah tidak akan ridha. Tapi siapa yang menuju kepada taat, hijrah dengan hartanya, dengan jiwanya menuju kepada ketaatan, Allah berikan jaminan. Di samping di dunia derajatnya akan ditinggikan, mereka akan diberikan kemenangan, dan kabar gembira yang paling menggembirakan adalah mendapatkan rahmat Allah dan ridhonya Allah untuk meraih surganya Allah. At-Taubah surat 9 ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, wahajaru yang mereka mau berhijrah, yaitu berniat, wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Dengan apa mereka berjuang? Mendekatkan diri kepada Allah, menuju kepada ketaatan kepada Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta benda mereka, dengan jiwa-jiwa mereka. Dan itu dilakukan semata-mata karena Allah. Fi sabilillah a'zamu darajatan indallah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Orang itu akan mulia, akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang yang mendapat kemenangan. Apa yang Allah kabarkan kepada mereka kelak di yaumil akhir? Ayat ke-21-nya. Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwan. Ketika seorang sudah berada di dalam surga, berarti Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Karena orang itu telah diberikan rahmat untuk masuk surga. Maka kalau orang sudah dirahmati Allah dan diberikan ridhanya Allah, tempatnya pasti surga. Maka di sini dikatakan, yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Mereka diberikan kabar gembira oleh Allah, digembirakan oleh Allah dengan kelak mendapatkan rahmatnya, dengan itu akan mendapatkan ridhonya, dengan itu dia akan meraih surganya. Lahum fiha na'imum muqim, yang mereka dijamin oleh Allah mendapatkan kenikmatan yang kekal. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah. Di sisi Allah sajalah ajrun 'azim. Tempat pahala, balasan, ampunan, karunia yang paling besar, yaitu surga. Di sisi Allah. Hanya orang-orang yang didekatkan pada Allah. Maka mari hijrah
menuju ketaatan. Tinggalkan seluruh yang dibenci Allah. Berarti Anda menuju kepada ketaatan. Siapa yang tetap mengerjakan yang dilarang Allah, yang dibenci Allah, yang diharamkan Allah, Allah cemburu. Pasti nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena Allah itu sangat cemburu. Maka Allah paling suka untuk dipuji, paling suka ditinggalkan segala larangannya. Karena Allah sangat cemburu, dan Allah sangat suka memuji dirinya sendiri. Sahih Muslim, nomor hadis 2369. Baik Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih suka dipuji selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dia memuji dirinya sendiri. Dan tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah. Karena itulah dia mengharamkan segala yang keji. Abdullah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ahadun ahabba ilaihi al-madhu minallah. Tidak ada yang lebih suka dipuji selain daripada Allah. Min ajli dzalika madaha nafsah. Oleh sebab itu, Allah senantiasa memuji dirinya sendiri. Maka betapa banyak pujian-pujian yang Allah tujukan kepada dirinya. Dan Allah perintahkan hambanya senantiasa berzikir, memuji namanya dengan bergerak kedua bibirnya menyebut nama Allah. Walaysa ahadun aghyara minallah. Tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah. Min ajli dzalika harramal fawahish. Oleh karena itu, karena Allah sangat pencemburu, satu yang Allah larang adalah Allah haramkan segala perbuatan yang keji. Semua yang diharamkan, semua kemaksiatan, semua kezaliman, semua keburukan, haram, maka tinggalkanlah. Jika kita semua meninggalkan semua yang diharamkan, berarti kita hijrah menuju kepada ketaatan. Dan dimulai hablum minallah dulu. Dengan lisan terutama, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah, sebutlah nama Allah. Karena memang Allah sangat suka dipuji. Bukankah seorang hamba yang lisannya selalu berzikir dan kedua bibirnya bergerak menyebut nama Allah, Allah berjanji pasti akan selalu bersamanya? Ibu lihat Bulughul Maram, nomor hadis 1566, yang di PDF nomor hadis 1584. Ya Bu Aci. Oke. 1566. 1566. Dari Abi Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, aku berserta hambaku selama ia sebutku dan bergerak dua bibirnya pada menyebutku. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Bukhari. Sebut dia taklik. Baik Ibu, satu hadis berikutnya boleh ditambahkan 1567-nya. Dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beramal anak Adam satu amal yang sangat menyelamatkan dia daripada azab Allah seperti menyebut Allah. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Abi Saibah dan Tabarani dengan isnad yang hasan. Ibu, Bapak, jamaah sekalian, mari kita berhijrah menuju kepada ketaatan. Lisan kita jaga dari ucapan kotor, ucapan dolim, ucapan buruk, ucapan kasar, apalagi ribah, cela, hina, dan kata-kata yang mengandung kezaliman. Karena kata-kata itu Allah tidak pernah ridho. Mari berhijrah, perbaiki lisan kita.
Lebih baik kita banyak berzikir. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku akan senantiasa bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafata, dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Banyak-banyaklah berzikir. Anda berhijrah menuju kepada ketaatan. Dan lakukan dengan ikhlas. Bahkan jika Anda tetap berzikir dimanapun berada, Allah bersama kita. Maka apa amal yang banyak menyebabkan seorang hamba terhindar dari api neraka? Di antaranya adalah zikrullah. Ma amala bni Adam anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidaklah ada suatu amalan dari amal-amal anak Adam, di mana amal anak Adam itu bisa menyebabkan dirinya terhindar dari azab Allah. Melainkan amal itu adalah amal berupa zikr kepada Allah. Maka orang yang lisannya menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, insya Allah terjaga dari perkataan sia-sia, terjaga dari perkataan kotor, terjaga dari perkataan yang tidak baik. Insya Allah semuanya. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba betul-betul di situ seorang hamba ingat Allah, maka ketika mulut senantiasa ingat Allah, dia nggak sempat untuk berkata-kata tidak baik. Berbanyaklah kita. Itulah salah satu kita bisa berhijrah menuju kepada ketaatan. Hablum minallah. Karena dengan kita hablum minallah ketaat, nanti juga kita akan sesama manusia sama. Lisannya pun insya Allah akan terjaga. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaga kita dari perkataan yang lain, dari perbuatan-perbuatan, sampai Allah akan menjaga seluruh amal-amal kita. Insya Allah. Dan Allah berjanji seperti itulah. Allah berjanji seperti itulah Allah akan menjaga kita. Maka saudara sekalian, mari kita berniatlah semata-mata karena Allah. Dalam keadaan apapun. Karena hijrah kita sesungguhnya itu adalah niat. Bagaimana niat dengan ikhlas. Lihat hadis Muslim nomor 1661. Muslim 1861. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat, dan pahala bagi setiap orang yang beramal diberikan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrah dengan niat karena hendak memperoleh keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka pahalanya ada di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrah dengan niat hendak memperoleh harta kekayaan atau kebanggaan duniawi, atau dengan niat hendak mengawini seorang perempuan yang dicintainya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya pula. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Hijrah itu sesungguhnya niat kita apa? Hijrah menuju ketaatan berarti niat kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena wanita, pangkat, jabatan. Bukan, tapi karena Allah. Maka tadi telah disebutkan, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Maka Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal-amalmu, apakah nanti mendapatkan rahmat Allah atau tidak, itu sesuai dengan niatmu, apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang beramal akan mendapatkan pahala
sesuai dengan apa yang diniatkannya. Apakah karena Allah, apakah karena dunia? Allah yang Maha tahu. Faman kanat hijratuhu lidunya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka barang siapa yang berniat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu alallahi wa rasulih, maka dia mendapatkan nilai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan niat Allah dan hijrah dan Rasulnya. Artinya apa? Niat kita karena Allah dan ikhlas mengikuti contoh Rasul, pasti mendapat rahmat Allah. Pasti. Seperti tadi yang Rasul sampaikan di hadis yang pembuka tadi, 2416, 2414, 16 dan 15. Bahwasanya seseorang tergantung dari amal yang diniatkannya apa. Kalau karena Allah mengharap rahmat Allah, pasti amalnya mendapat rahmat Allah. Dan jika tanpa rahmat Allah, amalnya tidak akan mendapat rahmat Allah. Buktinya di ayat di hadis yang lanjutannya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya. Barang siapa yang berniat karena dunia, dia niat berhijrah karena untuk dapat dunia. Dan dunia itu digunakan untuk apa? Yusibuha, untuk berusaha meraih dunia. Awimra'atin yang kihuha, atau di dunia dia berniat mencari seorang wanita yang dicintainya. Fahijratuhu ala ila ma hajaru alaih. Maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Itulah hijrah, sama dengan niat. Maka kalau manusia tidak berniat, tidak berhijrah. Tapi hijrah sekali lagi dengan niat. Apa yang dinilai nanti sesuai dengan niatnya. Contoh, ada orang berhijrah menuju ke suatu tempat. Misal, saya mau hijrah kemana? Ke Mekah. Gak ada perintah hijrah ke Mekah. Tapi boleh? Boleh saja. Apakah dapat pahala hijrah ke Mekah? Tidak. Tapi niatnya apa ke Mekah? Oh, saya di sana dengan hijrah di Mekah, saya ingin bekerja di sana. Saya bisa lebih sering untuk ke Masjidil Haram. Saya bisa berumrah tiap pekan, pas libur saya minta izin. Saya bisa khusyuk ibadah. Silakan. Niatnya bukan hijrahnya yang diniat. Niat dalam rangka ibadahnya. Tapi saya hijrah ke Makkah di sana, saya menjadi mutawif, gajinya gede. Tiap ada orang umroh, saya membimbing mutawif, bayarannya gede. Enak hidup di Mekah tuh, enak, gampang duitnya. Hidupnya murah lagi, saya kaya, saya bisa cepat kaya. Berarti Anda ingin mendapatkan dunia. Saya mau jadi di sana. Supaya apa? Banyak para wanita yang berumroh, yang mereka membawa mahram, belum punya pasangan. Siapa tuh ada yang tertarik saya. Nanti kalau ada saya menikah dengan seorang di antara mereka. Hijrahnya untuk menikah. Dapat. Dapat apa dari Allah? Tidak. Nggak ada dapat apa-apa dari Allah. Inilah niat hijrah. Dan ingat, hijrah pindah ke pendudukan tidak ada lagi. Hijrah itu bisa dari manapun kita berada, di tempat mana saja kita berada, di negeri kita, di kota kita, di daerah kita masing-masing. Setiap saat kita bisa berhijrah. Muslim 2000, Muslim 1824. Maaf Pak, 1824 ya Pak. 1824. Baik Pak Ustaz. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya orang mengenai hijrah, maka bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan Mekah. Yang ada ialah jihad dan niat soleh. Apabila kamu diperintahkan berjihad atau berjuang atau berperang, maka patuhilah. Patuhilah segala perintah, tapi dengan niat. Niatnya dalam rangka berjihad di jalan Allah. Dan ingat tadi, yarjuna rahmatallah. Maka hijrah kita di mana? Bukan harus hijrah pindah tempat. Dimanapun kita bisa berada berhijrah.
Lebih tegas lagi di hadis berikutnya yang 1825. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya seorang Arab dusun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai hijrah. Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Sayang sekali, hijrah itu sangat berat. Adakah engkau mempunyai unta?" Jawab orang itu, "Ada." Tanya, "Adakah engkau membayar zakatnya?" Jawab, "Ada." Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu, beramallah di negerimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala amalmu sedikit jua pun." Berarti dari mana kita berhijrah? Dari mana saja. Di mana kita bisa berhijrah? Di mana saja. Yang penting berniat karena Allah. Bisa di rumah kita, di luar, di lingkungan kita. Sedang apa kita sekarang? Insya Allah kita sedang berhijrah. Ketika mencari ilmu, mencari nafkah, mencari penghidupan, kita beribadah, semuanya itu adalah ke dalam rangka hijrah. Yang penting apa yang kita niatkan. Abu Sa'id Al-Khudri mendengar ketika ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW lalu bertanya tentang hijrah. Maka Rasul menjawab, "Waihak, inna sya'nal hijrah la syadid." Aduh, sayang sekali. Hijrah itu sangat berat, sangat berat. Tapi sekarang sudah penaklukan kota Mekah. Tidak ada lagi perintah hijrah ke Madinah. Maka beliau bertanya, "Fahallaka min ibil?" Kamu punya onta enggak? Jadi yang bertanya itu orang Badui dari Mekah. Kamu punya onta enggak? Qala na'am. Maka dia menjawab, "Ya, aku punya ya Rasulullah." Qala fahal tu'ti shadaqah? Kamu bayar zakatnya atau tidak? Na'am. Oh ya, saya bayar zakatnya. Maka Rasul menjawab, qala fa'mal min wara'il bihar fa innallaha la yatarika min amalika syai'an. Beramallah kamu di negerimu sendiri, dimanapun kamu berdomisili. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amalmu sedikit pun selama amal yang kamu lakukan itu berniat karena Allah. Hijrah karena Allah. Jadi yang paling utama di sini hijrah kita itu apa? Hijrah menuju ketaatan. Awali dengan niat yang ikhlas. Niat karena siapa? Niat karena Allah. Bukan mengharapkan dari apapun. Satu yang diharapkan. Yarjuna rahmatallah. Maka orang-orang yang berniat hijrah, yarjuna rahmatallah. Dimanapun dia berada, dengan cara apapun, keluar dari rumah, niatkan karena Allah. Jika dia qadarullah ditakdirkan mati, matinya syahid. Meskipun dia tidak pernah berperang di medan perang. Tapi dia punya niat cita-cita syahid. Lihat kembali 1862. 1862. Baik, Pak Ustaz. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang sungguh-sungguh ingin hendak mati syahid, dia akan diberi pahala seperti pahala orang mati syahid. Tetap sekalipun dia tidak mengalami mati syahid yang sesungguhnya." Subhanallah. Dia nggak mati di medan perang, tapi tetap mendapat pahala syahid. Apa penyebabnya? Dia bercita-cita, dia bersungguh-sungguh, dia berkeinginan, dan dia berniat untuk bisa mati di dalam niat syahid. Betul-betul berjihad karena Allah. Meskipun dia nggak jihad ke medan perang. Anas bin Malik mengatakan, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba asy-syahadah shadiqan." Barang siapa yang sungguh-sungguh ingin hendak mati syahid, betul-betul berniat, fa'atiyaha, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang mati syahid, walau lam tusibhu,
Meskipun dia sesungguhnya tidak mati di medan perang, nggak mati syahid dibunuh musuh, matinya di jalan, matinya dimanapun, bisa dibunuh musuh oleh musuh yang lain bukan dalam peperangan, semisal dirampas hartanya atau yang lainnya, atau mungkin mati di tengah jalan karena serangan jantung atau karena yang lain, syahid pahalanya sempurna. Allah yang menjanjikan. Allah yang memberikan. Dan ini janji Allah pasti benar. Dan kedudukannya nanti sama seperti para syuhada. Meskipun matinya di tempat tidur, kata Rasulullah. Berarti apa penyebabnya? Niat untuk berhijrah menuju kepada ketaatan. Betapa pentingnya kita berniat. Sementara sekarang betapa banyak kita lihat orang berniat. Amal harus dipamerkan, ditunjukkan di medsos. Ini loh aku telah berbuat ini dan itu. Kekayaan dipamerkan di medsos. Inilah aku, Sultan Anu dan Anu, kekayaanku sekian. Mobilku banyak, mereknya ini dan itu. Inilah aku baru saja dari tempat Anu, di-share, saya sedang di sini, di situ. Aku sedang ini dan itu. Riya jadinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rusak niatnya, maka rusak pahalanya. Berhati-hatilah. Karena Allah tidak butuh nilai apapun. Sebaliknya, kalau bersungguh-sungguh berniat mati syahid, matinya di tempat tidur, tetap syahid. Kedudukannya, kata Rasul, seperti para syuhada. Satu hadis berikutnya, 1863. Ma'uzbillahiminasyaitonirrojim. Dari Sahal bin Abdu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Dari bapaknya, dari kakeknya, katanya, Nabi SAW bersabda, siapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh hendak mati syahid, maka Allah menaikkannya ke tingkat para syuhada, sekalipun kenyataannya dia mati biasa di tempat tidur. Subhanallah. Matinya di tempat tidur. Pahalanya pahala syahid. Karena Rasul bersabda, man salallahu syahidah bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia memohon kepada Allah dan selalu berniat sungguh-sungguh karena Allah dan tujuan utamanya supaya mati syahid, Allah akan menaikkan, yaitu manzilahnya, kedudukan orang itu. Seperti apa? Asyuhada, orang yang gugur di medan perang, yang mati syahid sesungguhnya. Sedangkan dia tidak ikut bersyahid, berjuang. Wa imata ala firasyih. Meskipun orang mati itu mati di tempat tidurnya. Matinya mati di tempat tidur. Berarti saudara sekalian, jangan pernah kita meninggalkan hijrah menuju kepada ketaatan setiap saat, setiap kita keluar rumah, hatta dalam keadaan apapun. An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, kalau kita sebut kata-kata hijrah di dalam Al-Quran, maka ini maksud hijrah di sini adalah berniat meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang baik dan sesuai dengan aturan Allah di jalan Allah. Itulah kita hijrah, niat karena Allah. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a, niscaya mereka akan mendapati bumi Allah itu tempat yang sangat luas, yang banyak, dan lapangnya rizki Allah yang melimpah ruah. Wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah, niatnya berhijrah, jadi berniat
karena Allah dan Rasulnya. Keikhlasan karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Betul-betul berniat syahid. Maka kata Allah tadi, summa yudrikhul maut, kemudian kematian menemuinya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya telah sempurna ditetapkan ada di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, sungguh Allah itu Maha Pengampun, sungguh Allah itu Maha Penyayang. Bukankah ini persis cocok dengan hadis yang terakhir kita baca tadi, Muslim 1863? Niatnya karena Allah, dia pengen syahid, tetapi dia tidak mati syahid di medan perang. Tapi kedudukannya Allah samakan derajatnya. Dan nanti mereka pun mendapatkan pahala syahid, meskipun matinya di tempat tidur. Allah katakan, bukan cuma di tempat tidur, dimanapun kamu berada, keluar rumah sekalipun. Allahu Akbar. Sama apa? Niat karena Allah dalam segala amal kita. Jangan niat karena ingin dapat pujian. Demi Allah nggak dapat apa-apa dari Allah. Jangan niat karena supaya didengar orang, menjadi orang dermawan. Jangan seperti itu. Nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Jangan berharap dengan makhluk, tapi berharaplah dengan Allah. Karena siapa beramal selain dengan niat karena Allah, berarti dia beramal riya karena ingin dapat popularitas. Baik itu dilihat orang atau didengar orang, maka nanti terkenal dan dipuji orang. Maka dia bangga dengan pujian itu, akhirnya dia tidak mendapatkan apapun. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka niatkan karena Allah, ikhlas. Jangan niat karena manusia. Meskipun lisan Anda niat karena Allah, Allah hanya akan menilai bagaimana isi hati Anda. Lihat Muslim 2506. Muslim 2506. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beramal karena ingin didengar, ingin popularitas, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan siapa beramal karena ingin dilihat atau dipuji, maka Allah akan memperlihatkannya. Saya katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kami semua terhindar dari hal seperti itu. Kenapa? Kita lihat kenyataan hadis ini, betapa banyak sekarang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam. Mereka menyatakan dirinya telah berhijrah. Hijrah secara pakaian syar'i, hanya tampil indah di pakaiannya, tapi tidak akhlaknya dan tentu tidak ibadahnya. Bagus dia hijrah dalam rangka beramal, tapi ternyata tersembul untuk dapat pujian, dipamerkan amalnya, dipamerkan tadi di medsos dan yang lainnya. Ini ancaman Allah, saudara sekalian. Man sama'a sama'ahu Allahu bihi. Barang siapa yang beramal, tetapi karena ingin didengar orang, popularitas, dapat pujian, disanjung, maka dapat oleh manusia. Manusia dengar, manusia bisa mendengar, oh dia beramal, oh dia amalnya banyak. Wa man ra'allah bihi. Siapa yang ingin beramal, lalu ingin dilihat orang, dipuji orang, maka dipamerkan amal itu di hadapan orang. Diperlihatkannya di hadapan orang. Allah perlihatkan. Semua manusia melihat dan memujinya. Apa yang terjadi kemudian? Allah tidak memberi penilaian sedikit pun. Karena dia telah berhijrah dengan niat karena ingin dapat pujian manusia. Karena ingin dapat penghormatan manusia. Karena ingin namanya populer, terkenal karena kebaikannya. Saudara sekalian, yang semoga dirahmati Allah. Bukankah di medsos itu sekarang kita hampir lihat, rata-rata mungkin 99%
Semua hampir seperti itu, hanya segelintir sedikit yang tidak ingin pamer. Na'udzubillah, sampai aurat pun dipamerkan. Harta kekayaan melimpah ruah, sementara banyak orang menderita, dia banggakan, dia pamerkan. Kecantikan dipamerkan, kegantengan dipamerkan, pekerjaan dipamerkan, kekuatan dipamerkan, kedudukan dipamerkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu di mana hijrah mereka? Lisan mengatakan aku hijrah. Fisiknya hijrah, pakaiannya hijrah, agamanya hijrah. Tapi baru sisi kulitnya Anda belum hijrah menuju kepada ketaatan yang sebenar-benarnya Allah inginkan. Inilah saudara sekalian, berhati-hatilah. Berbeda kalau yang sungguh-sungguh hijrah karena Allah menuju kepada ketaatan. Dengan cara apapun kematian, apapun yang diperbuat, nggak ada masalah. Mati dengan terbunuh di medan perang, atau mati di tempat tidur, atau mati dimanapun, sama kedudukannya di sisi Allah. Hadis sudah kita sampaikan tadi, 1863. Coba kita lihat lagi, surat 22 ayat 58. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru walladzina hajaru fi sabilillah." Dan orang-orang yang mau berhijrah, yakni berniat di jalan Allah, betul-betul berniat syahid di jalan Allah. Summa qutilu, kemudian terbunuh. Au matu, atau mati. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Sungguh benar-benar Allah memberikan kepada mereka rizki yang terbaik, yaitu surga. Baik itu yang mati syahid di medan perang, kutilu, terbunuh, au matu, atau mati. Kalau kutilu, dia di medan perang dibunuh musuh. Di perang membunuh atau terbunuh. Sementara mati bisa dibunuh orang di jalanan karena dirampok hartanya, bisa mempertahankan kehormatannya, atau mati ketabrak kecelakaan, atau mati serangan jantung, atau mati di tempat tidur karena sakit dan yang lainnya. Tidak ada masalah, kedudukannya sama. Allah benar-benar memberi rezeki yang terbaik, yaitu surga. Wa innallaha lahu khairur raziqin. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Jangan khawatir, mati dengan cara apapun di sisi Allah, tidak ada kata-kata sia-sia. Mati di sisi Allah dengan cara apapun, dia akan mendapatkan syahid. Syahid, itulah jaminan Allah. Dan jaminan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Dan ini janji Allah. Termasuk ada orang tadi mempertahankan harta, itu pun syahid jika dia dalam keadaan beriman. Bulughul Maram 1224, PDF 1240. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa terbunuh ketika membela hartanya, maka ia itu syahid. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasai dan Tarmizi, dan ia sahkan dia. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang punya harta, lalu ingin dirampas, dipertahankan, ditarik, nggak mau, tidak, ini milik saya. Tiba-tiba diridor, dia dicelurit misalkan, atau dia ditusuk sampai mati, harta dirampas. Orang mengatakan, mati konyol tuh orang.
Mendingan kalau tahu begitu, serahin aja hartanya, dia hidup. Oh tidak, itu harta saya. Tapi kan mati konyol. Anda bilang, Allah katakan mati syahid. Nggak ada mati konyol bagi orang beriman. Karena dengan cara apapun dia mati. Mau di tempat tidur, mau di luar rumah, mau lagi perang. Sepanjang dia niatnya karena Allah, maka tiap hari ibu bapak jemaah sekalian, keluar rumah jangan pernah tinggalkan kalimat Bismillah. Bismillah, lebih lengkap lagi. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Apalagi Bapak Ibu yang senantiasa tidak meninggalkan zikir pagi dan petang, pasti selalu mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Pasti aman hidupnya. PDF 1240 Ibu. Yang PDF 1240, rupanya yang PDF belum ketemu tadi, salah. Oh, dari bulu-bulu mata. Di sini jelas bahwasanya apapun kematian tidak dilihat oleh Allah caranya. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana akidah orang itu saat dicabut nyawanya. Maka ketika seorang muslim mati, dia akan dilihat oleh Allah bagaimana akidahnya, bagaimana imannya di saat dia mati. Bukan dalam keadaan di mana dia mati, tidak. Tapi apa akidahnya. Kalau memang akidahnya dalam keadaan baik, pasti baik. Tapi kalau akidahnya dalam keadaan rusak, pasti rusak. Meskipun kematiannya dipuji-puji, disanjung, dielu-elukan orang, dihargai orang, dibanggakan orang. Tapi ketika orang itu mati syahid di hadapan Allah, meskipun dihinakan orang, tetapi dia dalam akidah yang baik, tetap dinilai baik. Karena setiap kita kelak dibangkitkan pada hari kiamat, sesuai dengan akidahnya atau imannya saat dia mati. Apakah dalam rangka berhijrah menuju kepada ketaatan? Apakah kepada kemaksiatan? Apakah sekedar hijrah untuk mencari dunia? Muslim 2452. Muslim 2452. Lagi, Nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dibangkitkan kelak hari kiamat, menurut keadaan atau akidah atau imannya ketika dia mati. Ketika dia niatnya hijrah menuju kepada ketaatan saat dia mati, dengan cara apapun mati tidak masalah. Tapi ketika dia tidak punya iman, tidak berakidah lurus, tidak berniat berhijrah menuju kepada ketaatan kepada Allah, wallahu a'lam, berarti rusak akidahnya, rusak imannya. Maka nanti di saat dibangkitkan, itulah keadaannya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap seorang hamba akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat menurut keadaannya. Akidahnya bagaimana? Imannya bagaimana? Hijrahnya seperti apa? Kapan? Saat dia mau mati itu tadi. Apa yang dilakukan? Dia keluar rumah, apa yang dia niatkan? Dia mati di dekat tempat tidur, apa yang dia niatkan? Dia mati dibunuh musuh, apa yang dia niatkan? Semuanya itu tergantung hijrahnya. Saudaraku sekalian, betapa penting niat hijrah ini. Dan hijrah dirusak oleh sifat di mana seseorang tidak melaksanakan dengan ikhlas. Apa itu? Sifat riya. Itulah yang paling banyak menghancurkan niat ikhlas karena Allah. Dibarengi dengan riya. Jadi khusus tentang ini nih penyakit riya yang bisa menghancurkan nilai hijrah kita menuju kepada ketaatan
Ini butuh panjang secara khusus. Jadi tentang hijrah menuju kepada ketaatan, insya Allah kita lanjutkan satu sesi kembali di pertemuan yang akan datang dengan tema jangan dirusak hijrah kita dengan sifat ria. Masih nyambung sesi hijrah, tapi jangan sampai dirusak dengan sifat ria. Sifat ria ini sangat-sangat mengerikan, ibu saudara sekalian. Yang manusia sering melakukan, tapi tidak sadar. Kapan manusia sadar dirinya telah berbuat ria? Yang paling banyak sadar adalah nanti ketika sudah dibangkitkan di yaumil akhir, di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Sampai sini sesi kedua tentang hijrah menuju kepada ketaatan kami sudahi. Insya Allah sekali lagi bulan depan kajian Azkiyah dan kajian Darun Ni'mah kita masih melanjutkannya, tetapi dengan tema yang sedikit berbeda, tetapi lanjutan, yaitu jangan dirusak hijrah menuju ketaatan dengan sifat ria. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada Ibu sebagai admin. Silakan Ibu, kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Syukron jazakallah khairan Pak atas pemaparannya siang ini. Alhamdulillah Bapak sudah sehat ya. Alhamdulillah masih sedikit, ada sedikit lelah, tapi alhamdulillah masih bisa berbagi ilmu. Alhamdulillah jazakallah khair. Iya, ini ada pertanyaan dari jamaah. Silakan. Ya. Bapak, bagaimana hukumnya kalau ibu-ibu yang sudah mengikuti kajian atau anggota dari satu majelis taklim tapi masih suka dansa di kafe-kafe atau line dance gitu Pak? Ya silakan saja dansa, silakan joget-joget, silakan berkhalwat, silakan berikhtilat, silakan pergi ke kafe, silakan berbuat. Anda dibebaskan oleh Allah. Tapi pantaskah seorang yang sudah berhijrah menuju ketaatan tetap menuju kepada kemaksiatan? Bukankah tempat kafe di situ adanya minuman-minuman khamr? Kenapa Anda hadir menuju ke tempat minum? Saya nggak minum, teman-teman saya minum. Siapa yang duduk di tempat di mana dihidangkan khamr, maka tidaklah dia mati kecuali dia akan meminumnya lebih dulu. Siapa yang duduk di tempat-tempat yang penuh dengan maksiat, tidaklah akan dia mati kecuali dia pernah bermaksiat seperti maksiat yang sama. Bukankah itu tempat yang buruk? Bukankah itu tempat-tempat yang jelek? Bukankah Allah perintahkan jauhi? Bagaimana tadi Sahih Muslim 2369? Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Oleh sebab itu Allah mengharamkan setiap perbuatan keji. Joget-joget itu keji. Wahai para wanita, bagaimana mungkin Anda malam-malam harusnya temanin suami di rumah, temenin anak di rumah, didik anak-anak, persiapkan besok bangun pagi untuk sholat malam. Kok tega dengan joget-joget di kafe? Lepas dari orang itu sudah ngaji dan seterusnya. Ingat tadi, jika seorang hamba mati, maka dinilai oleh akidahnya bukan apakah dia hijrah atau tidak. Maka di pertemuan yang lalu, pas pembahas bab ini, saya katakan, banyak orang hijrah sekedar retorika. Dulunya nggak pakai busana musim, sekarang jilbab hijab. Tapi jilbabnya suka-suka. Belum tentu ikut aturan, tapi ikutin hawa nafsu. Yang tadinya nggak ngaji, sekarang ngaji. Hijrah, tapi sekedar ngaji. Setelah itu tetap aja suka-suka hidupnya, mengikuti hawa nafsu. Dulu dia tidak sholat, sekarang sholat. Sholat dikerjakan sudah, tapi suka-suka. Sholatnya nggak sesuai aturan Allah dan Rasul. Sunnah belum tentu dijalankan. Lalu hidupnya masih suka-suka. Di luar sholatnya masih suka durhaka. Nah, ini yang paling penting kita hadapi. Maka di sesi kedua itu tadi saya khususkan. Ketika di sesi pertama saya mengkhususkan betapa berat hijrah sebelum Fatu Makkah. Yang nggak berhijrah, nilainya kalau mati berarti dia fasik, neraka. Sekarang sama, meskipun tidak hijrah menuju kepada Makkah, Madinah, dan seterusnya, tapi hijrah kita menuju ketaatan. Yang kita hijrah secara fisik, pakaian, pengajian, dan yang lain. Tapi kok tubuh kita, amal kita nggak taat pada Allah. Belum sempurna hijrah kita. Allah yang menilai. Allah yang menilai. Demikian, wallahu a'lam. Jika kita mendapati seperti itu, mari nasihati dia.
ajak tarik menuju kepada kebaikan. Jangan pernah ikut-ikutan. Tapi saya kalau nggak ikut dibilang kuper, mending Anda dibilang kuper. Bahkan mending Anda dibilang desok, dibilang orang kampungan, biarin, nggak apa-apa. Yang penting saya jaga akidah saya. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Syukran Pak. Pertanyaan yang agak sedikit sama Pak, saya sampaikan. Pak, bolehkah ikut senam aerobik bersama di kompleks rumah dengan musik yang keras? Pertama, musik seluruh ulama, jumhur ulama telah sepakat haram. Imam seluruhnya, Imam Abu Hanifah, Imam Ali bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua musik haram. Kecuali satu, musik-musik seperti rebana, atau namanya apa tuh, yang seperti beduk kecil. Dan itu hanya boleh dipakai di saat ada perayaan-perayaan. Perayaan umat Islam hanya dua, Idul Fitr, Idul Adha, atau perayaan-perayaan sifatnya walimah nikah. Maka adanya perayaan seperti itu dengan musik itu halal. Hanya satu-satunya pengikut dari Imam Asy-Syafi'i, yakni Ibnu Hazm, yang mengatakan ada musik yang halal, yang musik itu tidak melalaikan akidah seorang hamba. Dan musik itu bukan hingar-bingar, tapi musik yang sekedar bisa didengar dengan lembut untuk membangun jiwa dan menenangkan jiwa. Hanya satu pendapatnya, pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sedang Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat haram. Dan demi Allah itu tertulis di dalam kitab beliau, kitab Al-Um. Bab tentang musik. Tegas di situ beliau menulis, musik haram, apapun bentuknya. Kecuali tadi yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Apakah itu musik-musik yang drum, gitar, semua. Apalagi dipakai untuk joget-joget. Senam aerobik, bukankah tetap joget? Kenapa tidak Anda di rumah saja, setel TV misalkan? Cukup dengan setel. Kemudian Anda ikuti gerakannya. Kenapa tidak dengan itu? Kedua, Anda pasti berikhtilat. Ada laki-laki, ada perempuan. Enggak usah, cuman perempuan. Saya yakin ada laki-laki yang menatap. Sedangkan tidak mungkin pakaian Anda tertutup dengan jilbab yang rapi. Pasti pakainya semi ketat. Training, pakaian agak ketat, bahkan kadang-kadang legging, hanya ditutup, dibungkus dengan ketat. Semua itu tidak diridhoi Allah. Mungkinkah seorang hijrah, seorang muslimah, hijrah menuju ketaatan, tapi masih dicampur dengan keburukan? Silahkan. Semuanya nanti Allah yang akan menilai. Saya yakin, sebagai seorang muslimah sejati, jika sudah tahu batasan-batasan mana yang hak, mana yang batil, nah mungkin dia campur aduk. Karena sadar betul, di Al-Baqarah ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqq bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun." Jangan kamu campur adukan yang hak, jangan kamu campurkan yang batil. Ini hak, ini batil dicampur. Senam hak boleh demi kesehatan, tapi caranya batil dicampur, jangan. Wa taqtumul haqq, Anda sembunyikan hak. Musik nggak boleh, tapi Anda hadir di tengah-tengah musik yang gembrang-gembrong seperti itu. Joget-joget bersama-sama sukacita. Bahkan naudzubillah kadang-kadang instrukturnya laki-laki di atas panggung, semua muridnya perempuan. Kadang-kadang bercampur baur laki-laki dan perempuan, ikhtilat. Maka apapun alasannya senam yang seperti itu, mau aerobik, mau kesehatan, mau hiburan, saya menyepakati, saya meyakini haram. Apalagi dengan iringan-iringan musik seperti itu. Saya meyakini musik yang seperti itu haram. Maka tinggalkan. Tapi terserah kepada kita. Mau melakukan, monggo. Anda nikmat di dunia. Tapi ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Wallahu a'lam. Ya, syukron Pak. Ini ada pertanyaan yang mirip, mungkin sudah terjawab dari Ibu Nyonyo.
menyambung pertanyaan yang tadi soal masih ikut dansa, gimana hukumnya dengan datang ke reuni, di sana suka ada yang nyanyi-nyanyi dan joget juga. Sama saja. Ya, sudah dijawab. Nyanyi, joget, musik, semuanya sama. Kalau Anda nggak mau ikut nyanyi, nggak ikut joget, ya cari tempat yang paling mojok, jangan berkhalwat. Tapi mungkinkah? Saya yakin. Kita hanya senang sesaat ketemu teman-teman. Adakah wajib menghadiri reuni seperti itu? Tidak. Undangan yang diperintahkan dihadiri adalah 1. Undangan walimah nikah. 2. Undangan walimah ketika seseorang ngundang untuk walimah adanya pindah rumah. Pernah suatu ketika Rasulullah ada sahabat baru pindah rumah, lalu sahabat itu beli seekor kambing, mengadakan walimah, lalu diundang Rasul dan para sahabat. Bahkan Rasul cuma diundang bersama 5 orang. Ya Rasul jangan banyak-banyak, 5 orang aja yang aku undang. Rasul ngajak lebih dari 70 orang. 70 orang. Tuan rumah bingung, kambing yang dipotong kambing kecil. Dia hanya menghormati Rasul dan sahabat terpilih 5 orang jadinya. Subhanallah, bingung kan Rasulullah ini? Sahabat 70, Rasul pesan, bilang istrimu, gandum yang ada di tempat jangan dilihat, ambil saja 1 sok gandum atau beberapa masak, jangan dilihat isinya. Lalu daging kambing yang kamu masak sebagai gulai, kamu perbanyak kuah dan jangan dilihat isinya. Qadarullah, rumahnya ketika itu sangat kecil. Akhirnya apa? 10 orang masuk, makan, kenyang, keluar. Giliran, demi Allah, kami lebih 70 orang makan kenyang. Roti gandum dan makan gulai kambing. Tidak ada yang lapar. Dan semua masakan yang ada di tempat kami, utuh, tidak berkurang sedikit pun. Bahkan gandum kami masih utuh 1 kantong. Ada orang pindah rumah mengundang, nggak masalah. Khitan, meskipun di zaman Rasulullah tidak ada khitan kita, tapi kalau kita mengundang khitan, ada walimah yang sifatnya tasyakur, bahwa anak kita telah dikhitan, berarti tanda sudah menjelang dewasa, lebih hati-hati lagi, dididik, apalagi panggil seorang syahid yang menjelaskan tentang bagaimana anak laki-laki yang telah dikhitan ke depannya, bagaimana tanggung jawabnya, halal, nggak ada masalah. Tapi walimah reuni, acara perayaan reuni, kumpul bareng-bareng, dan lebih banyak lagi cipika-cipik. Bukan mahram, masih pelukan cipika-cipiki. Dia teman akrab gue dari SD, maka sesuatu yang mabarat, nggak ada kewajiban kita hadir. Tinggalkan. Tapi kalau secara duniawi, saya nggak hadir. Ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi setiap perbuatan Anda dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah diperbolehkan pada saat Rabana dan salawat diiringi oleh gitar? Saudaraku sekalian, betul. Sekarang itu di Indonesia lagi marak sekali. Saya tidak menyebut siapapun, tapi ada sekelompok yang mengawali ini dengan gitar, dengan organ, dengan piano, sholawatan, baca surat Ar-Rahman, sambil berdendang, berdiri, goyang kanan, goyang kiri, bajunya seragam. Mengawali acara-acara tertentu. Grup-grup ini bahkan dapat bayaran. Dipanggil oleh kelompok tertentu, nanti dapat bayaran. Ya Allah, menjual belikan sholawat semurah itu. Pernahkah ada Rasulullah perintahkan kita seperti itu? Sholawat itu doa, saudara sekalian. Doa khusus kita kepada Nabi. Yang kita berharap dapat syafaat dari Nabi. Pantaskah kamu nyanyikan? Pantaskah diiringi dengan alat musik yang Allah haramkan? Coba kita berpikir. Demi Allah. Terkadang saya melihat seperti itu keadaannya. Dan maaf sama-sama. Saya 1000 kali maaf. Saya kadang menghadiri dengan terpaksa ketika saya diminta untuk menyampaikan suatu kajian, yaitu nasihat nikah. Dan saat itu saya terjebak karena saya tidak diberitahu acaranya seperti apa.
Akhirnya sejak saat itu saya selalu bertanya kepada sahibul hajat, Ustaz tolong isikan ya nasihat nikah buat saya. Acaranya apa Bu? Ada nggak begini-begini? Diiringi dengan begini-begini. Oh nggak ada Ustaz, ya cuman paling orang tua memberikan nasihat, paling kemudian sambutan-sambutan, dan bagaimana anak meminta doa restu. Lalu setelah itu Pak Ustaz memberikan nasihat tanpa ada acara apapun. Siap saya. Kalau ada acara itu, maaf saya tidak mau hadir. Kenapa? Karena itu tidak boleh. Demi Allah tidak pernah ada dari Rasul seperti itu. Meskipun zaman sekarang itu dihalalkan 100% oleh golongan tertentu, oleh orang-orang tertentu. Mungkin ada di antara para jamaah melakukan itu. Silakan. Allah bebaskan sebebas-bebasnya. Tapi setiap perbuatanmu demi Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan kita tahu bahwa itu benar atau salah? Nanti saat Anda sudah berada di yaumil qiyamah. Silakan laksanakan. Sampai ada ayat surat At-Taubah, surat 9, ayat 105. Wa qul i'malu, dan katakanlah, beramallah, bekerjalah, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Niscaya Allah akan melihat amalmu. Allah melihat semua pekerjaan dan perbuatan. Wa rasuluhu, Rasul pun demikian, kelak akan menjadi saksi atas apa yang kamu perbuat. Betulkah sesuai dengan contoh Rasulnya atau tidak? Wal mu'minun, dan semua orang beriman lihat hanya pakai mata dan menilai, tepuk tangan, bagus. Saudara seiman, siapa yang kelak akan memintai pertanggungjawaban dan yang menilai amal kita itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul atau tidak? Itu lihat di tengah-tengah ayatnya. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah yang kelak akan memberitakan kepada kamu dan akan menilai perbuatanmu. Seluruh apa yang telah kamu amalkan di dunia, apa yang telah kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan, apakah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Allah yang memutuskan, tapi nanti di yaumil akhir. Maka orang berbuat salah pun di dunia dibebaskan oleh Allah. Beramal ibadah menurutnya baik, tapi nggak ada contoh Rasul, dibebaskan oleh Allah. Tetapi pertanggungjawabnya adalah di yaumil akhir. Maka mari kita berhijrah menuju kepada ketaatan, ya hijrah totalitas dalam rangka taat mengikuti aturan Allah dan Rasul. Coba saya tanya, di bawah tahun 2000-an, adakah sudah mulai ada acara-acara begitu? Salawatan dengan iringan musik kita, nyanyian-nyanyian, orang seragam lalu berdengang lenggok, berdendang bersama? Adakah surat Ar-Rahman dibaca bersama-sama dengan iringan gitar dan piano dan organ dan yang lainnya? Di bawah tahun 2000 ada itu? Demi Allah, nggak pernah ada sama sekali. Adakah acara-acara walimah pranikah sebelum pernikahan? Acara sambutan begitu? Nggak ada. Paling dulu kebiasaan orang Jawa apa? Siraman, midodare ini, dan macam-macam. Tapi nggak ada acara-acara sih. Sekarang dikemas sedemikian rupa, seakan-akan bagus, dengan sholawat, dengan irikan. Subhanallah. Sekali lagi, saudara, sholawat itu doa. Masa iya doa sambil nyanyinya dengan iringan musik? Anda sedang minta sama Allah. Coba silakan Anda lagi butuh minta sesuatu kepada atasan, Anda karyawan, tiba-tiba pakai gitar. Wahai atasanku, tolonglah aku, berikan aku bantuan. Aku minta kasbon sambil joget-joget, rame-rame datang. Di mana akhlak Anda? Ditolak mentah-mentah oleh direktur. Anda bersolat, sedang berdoa, mendoakan Rasul kepada Allah, mendoakan malaikat Ibrahim, mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah, dan mendoakan diri kita untuk mendapat syafaat Rasulullah. Anda dengan gitaran di hadapan Allah, di mana akhlak Anda dalam berdoa? Sedangkan berdoa itu harus tunduk, suara yang lembut, boro-boro kenceng dengan iringan musik. Suara kita aja harus rendah. Ingat, sholawat itu doa, sholawat itu adalah sholat, jamaknya sholawat.
Arti sholat adalah doa. Maka sholat itu seluruh isinya kumpulan doa. Apakah pantas kita berdoa dengan seperti itu? Coba resapi. Saya tunjukkan satu ayat. Surat 7 Al-A'raf ayat 55. Bagaimana Allah menginginkan kepada kita di saat kita berdoa, apakah boleh dengan suara yang lantang? Apakah kita harus menjaga diri? Apakah dengan suara yang lembut? Apakah harus tunduk? Mungkinkah suara lembut dengan rasa takut tunduk dengan iringan musik? Anda nggak takut. Demi Allah, Anda nggak takut. Surat 7 ayat 55 dan ayat 56. Allah berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Kalau perlu jangan kedengaran orang. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Fad'uhu, dan hendaklah kamu berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan dengan penuh rasa tamak, seakan-akan kita berharap dan seakan-akan ada rasa takut tidak dikabulkan. Inna rahmatullah qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat terhadap orang yang berbuat baik. Anda sedang berdoa kepada Allah. Pantaskah rame-rame dengan suara kencang, dengan iringan-iringan tadi? Mohon maaf kepada para jamaah yang masih melakukan itu. Tolong merenung. Andai kata setuju dengan apa yang saya sampaikan, berubahlah. Hijrah menuju kepada ketaatan Allah. Andai kata Anda tidak setuju dengan yang saya sampaikan, beramallah. Silahkan. Tanggung jawabnya adalah masing-masing. Allah nanti akan mempertanggungjawabkan amalan kita di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukran Pak. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita berniat setiap hari dengan menyebut nama Allah? Saya berniat melakukan aktivitas hari ini mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Semata-mata hanya beribadah ikhlas kepada Allah. Boleh, memang harus begitu. Bismillah, ya Allah, aku berniat melaksanakan segala aktivitas ibadah saya hari ini sejak aku bangun sampai nanti aku tidur karena Allah. Bismillah, nggak masalah. Tapi kalau mau mengikuti sunnah Rasul, ya bacalah secara keseluruhan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Itu sudah mencakup. Apalagi dengan tambahan doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Luar biasa. Kita minta perlindungan setiap detik kita, jangan sampai tidak dilindungi oleh Allah. Sudah komplit. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Itu luar biasa, beramal semata-mata karena Allah dan minta perlindungan Allah. Maka Ibu, kalau kita sudah biasa zikir pagi dan petang menyeluruh, itu sudah cukup. Itu semua doa-doa yang terkumpulkan, zikir pagi untuk sampai waktu sore kita, zikir petang untuk dari mulai sore sampai terus kita bangun pagi lagi. Semuanya sudah ada dari Rasul. Maka nggak perlu menghafal doa-doa macam-macam yang lain. Cukup zikir pagi petang itu sudah mewakili. Adapun doa-doa masalah, nggak usah pakai bahasa Arab, pakai aja bahasa Anda. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ana baru tinggal dalam kompleks perumahan baru yang mana ibu-ibunya membuat pengajian rutin. Boleh tidak Ana hadir dalam pengajian tersebut sekedar menghargai sesama tetangga? Karena Ana tahu ustadznya bukan ustadz sunnah. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Coba hadiri dulu. Katakanlah ustadznya bukan ustadz sunnah. Coba hadiri dulu. Sekali, dua kali, coba lihat yang disampaikan apa. Katakanlah orang menuduh bukan ustadz sunnah, tapi apa yang disampaikan? Jangan percaya dulu. Tabayyun.
Karena kalau Anda langsung meyakini dan percaya, itu bukan Ustadz Sunnah, tinggalkan. Kalau ternyata Anda salah menilai, maka Anda yang berdosa. Maka tabayun. Jangan langsung percaya, periksa kebenarannya. Tidak ada salahnya Anda datang. Jadi Anda datangi, lihat apa yang disampaikan Ustadz itu. Seksama baik-baik, tulis. Kalau ada sesuatu yang kurang cocok, tanya sama Ustadznya. Saya isi pertanyaan, Ustadz mohon maaf, pertanyaan saya adalah, bagaimana menurut Ustadz pandangan Ustadz terhadap ayat ini, surat sekian, ayat sekian, sehubungan dengan Ustadz jelaskan tadi, bagaimana dengan ayat ini Ustadz? Coba lihat jawabannya Ustadz apa. Sekali, dua kali, tiga kali, kok memang sepertinya Ustadz ini jauh dari sunnah. Nggak pernah memakai dalil. Kalau ditanya tentang Al-Quran, nggak nyambung. Ditanya tentang hadis, tidak bisa menyebutkan sumbernya. Dan tidak pula bisa menyebutkan siapa riwayatnya. Dan kadang-kadang hadisnya jelasnya tidak baik. Tinggalkan. Jangan ada kata-kata tidak enak. Tinggalkan. Kenapa? Karena ketika ada suatu majelis yang tidak disampaikan ayat-ayat Allah, tidak disampaikan sunnah Rasul, berarti dia menentang, mengolok-olok ayat Allah dan Rasul, nggak boleh didatangi, jangan duduk. Kata-kata tidak enak tidak berlaku. Meskipun manusia suka banyak, aduh nggak enak, aduh nggak enak. Jangan. Kata-kata nggak enak itu dalam Islam tidak berlaku. Justru yang ada jangan Anda datangi. Karena ini perintah Allah. Perintah Allah. Mereka mengolok-olok ayat Al-Quran. Maksudnya mengolok-olok bukan ayat Al-Quran dihina. Mereka membuat keterangan dan aturan tidak berdasarkan dalil Al-Quran. Sedangkan Al-Quran satu-satunya sumber ilmu. Masa pengajian nggak pakai dalil Quran? Coba perhatikan surat 6. Surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat kami, maka tinggalkan mereka. Sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Yahudu fi hadithin ghairih. Tuh. Kembali kepada ajaran Quran. Boleh kamu duduk. Kalau tidak, tinggalkan. Wa imma yusiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan ketika setan menjadikan kamu lupa, udah nggak niat datang, tiba-tiba saya lupa datang lagi demi menghadiri undangan nggak enak, undangan warga. Isinya kok begitu. Jangan kamu duduk kembali bersama orang yang zalim di sana. Sesudah teringat akan larangan, tinggalkan. Apalagi kalau yang diajarkan, maaf, bid'ah-bid'ah yang sesat, yang dolalah, yang banyak sekali umat Islam di Indonesia meyakini bid'ah nggak semua dolalah, ada yang hasanah, ya silahkan. Tapi Rasul sendiri yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, yang dimaksud adalah segala bid'ah berkaitan dengan syariat. Silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada tanggung jawab orang yang bertakwa terhadap dosa mereka, urusan mereka. Kita nggak punya tanggung jawab. Tuh lihat di ayat 69-nya. Wa ma'alal ladzina yattaqun min hisabihim min syai'in. Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa. Walakin dzikra la'allakum yattaqun. Akan tetapi kewajiban mereka mengingatkan supaya mereka bertakwa. Ayo dong kita cari yuk pengajian, kecuali ibu bisa mewarnai. Bu, boleh nggak Bu? Saya punya usul, saya juga punya ustadz loh. Ustadz saya masukin ya Bu. Nanti ibu bisa lihat deh, bisa bandingin deh. Ibu cari ustadz yang kira-kira ustadz itu bisa menyampaikan dengan lembut, bisa masuk ke hati mereka, perlahan-lahan, sehingga mereka bisa meninggalkan yang bid'ah. Kalau seperti itu dakwah namanya, silahkan. Tapi kalau larut di dalamnya, maka tidak ada kewajiban kita ngikutin mereka. Demikian, wallahu a'lam. Afwan, masih bisa berapa pertanyaan, Pak? Mungkin 2 pertanyaan lagi, Ibu, sampai menjelang waktu zuhur. Ya, syukron. Bagaimana kiat mempertahankan hijrah agar senantiasa istiqomah, mengingat keluarga masih sulit untuk berhijrah menuju ketaatan kepada Allah? Saudaraku seiman,
hijrah ini adalah fardu ain, kewajiban pribadi masing-masing, bukan fardu kifayah. Tiap-tiap kita. Bukan fardu ketika ada orang sudah hijrah, berarti yang itu nggak usah. Enggak. Tiap kita. Kita hijrah, mereka wajib itu hijrah. Tapi gimana Ustadz supaya bisa tetap istiqomah dalam hijrah menuju ketaatan? Keluarga kita susah banget Ustadz. Tetangga kiri kanan kita luar biasa. Bahkan masih ada di antara keluarga kita, adik kita, mungkin pasangan kita. Nggak bisa Ustadz. Pertama, peringatkan. Terus peringatkan. Tapi sebelum mengingatkan, ingatkan, awali dengan doa. Dan cara mengingatkan, watawasau bis sabr, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mengingatkan dengan cara yang benar, penuh kebenaran, dan dengan kesabaran. Yang kedua, peringatkan dengan watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Peringatkan dengan kesabaran dan penuh kasih sayang. Bukan arogan, bukan dengan cara yang kasar, tidak. Kecuali tegas, ini halal-halal, ini haram-haram, ini bid'ah-bid'ah, ini musik haram-haram, tegas namanya. Bukan kasar, kalau kasar itu kata-kata kotor, kalau tegas itu haram-haram. Tapi tentu dengan cara yang tepat. Di kajian seperti ini ada yang bertanya, ya saya katakan dengan tegas, ini, dan ini pendapat saya. Ikut pendapat saya monggo, nggak ikut silahkan, nggak ada masalah. Karena tanggung jawab kita masing-masing. Maka kepada saudaraku yang telah berhijrah menuju ketaatan dan betul-betul sedang mempertahankannya, jangan terlalu peduli, jangan terlalu terbawa, dan jangan emosi ketika sekeliling kita belum hijrah seperti kita. Yang sering fatal adalah kita merasa telah berhijrah dan telah berbuat benar dan baik dan benar, sementara mereka orang-orang dekat kita belum, kita gampang emosi. Gampang putus asa, gampang mengeluh, gampang ngedumel, cerita kemana-mana. Susah keluarga saya. Sulit banget buat hijrah. Akhirnya ghibah, dosa Anda. Gimana mereka akan berhijrah dighibah oleh Anda? Stop, tutup semua keburukan yang terjadi pada keluarga kita, sekecil apapun, termasuk urusan hijrah ini, nasihati mereka dengan baik. Tunjukkan akhlak kebaikan kita. Tunjukkan kita itu orang Islam yang telah berhijrah. Dan tidak suka menyalahkan atau apapun, tapi kita mengajak kepada kebaikan. Jika kita ikuti, kemudian diikuti, alhamdulillah. Jika tidak, terus doakan. Semoga Allah buka pintu hidayah. Itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Orang yang beriman, orang muslim, tidak akan dimintai tanggung jawab tentang orang-orang yang berdosa. Orang-orang kafir, dosa, orang-orang dolim, dosa, orang-orang ingkar, dosa. Tapi dosa mereka tidak dibebankan kepada orang yang iman dan hijrah. Gak ada tanggung jawab dosa. Dosa itu urusan masing-masing. Gak akan ditanya. Maka kewajiban kita mengingatkan itu jangan lebih dari itu, dalam rangka artinya seakan-akan kalau kita sudah hijrah, mereka harus hijrah semuanya. Jangan memaksa. Apakah orang itu akan beriman? Apakah orang itu tidak akan beriman? Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Dan urusan kita adalah hanya mengingatkan. Hanya mengingatkan. Sekali lagi. Wallahu a'lam. Jadi intinya kita terus berdoa, mengingatkan, berusaha. Urusan hasil atau tidak, berubah atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting terus kita jaga diri kita. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, Ibu. Ya, baik Pak. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah berdosa apabila datang ke acara makan-makan undangan ulang tahun? Saya sudah memberitahu ibu saya bahwa acara ulang tahun itu dilarang dalam Islam, tapi beliau tidak enak karena ya, acara ulang tahun dan seterusnya itu bukan ajaran Islam. Acara ulang tahun dan seterusnya itu adalah ajaran orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang kafir. Coba perhatikan dulu orang Indonesia Islam, ada nggak acara ulang tahun? Sebelum mereka terkontaminasi ke sekolah ke luar negeri, sebelum ada orang-orang yang sekolah ke luar negeri datang ke Indonesia, lalu memamerkan adat mereka.
tiup lilin, potong kue, lemparan, dan seterusnya. Ada nggak dulu? Saya yakin kita akan berkata, tidak ada. Orang-orang tua kita dahulu yang belum terkontaminasi kebiasaan-kebiasaan mereka, apakah ada pernah mengikuti itu? Tidak. Lalu bagaimana kita? Jangan suka menyerupai suatu kaum. Kalau menyerupai, Anda sama saja dengan mereka. Bulughul Maram nomor hadis 1499, PDF nomor hadis 1517. 1449. Dan auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagi Abi Dawud dari hadis 1499 Ci. Oh 14, oh 9. Oke. Abdullah bin Umar. Ya 14, 19, salah. Saya 14. Oke. Oh, kok nggak ada 14, 19? Ya, saya bacain. Ya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyerupai satu kaum, maka ia adalah mereka. Coba lihat. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang berbuat suatu perbuatan seperti kaum, ingat, ulang tahun itu perbuatannya kaum Nasara yang paling pertama dan Yahudi. Maka bagian dari mereka. Kenapa orang Nasara kemudian mengatakan ulang tahun? Mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa sendiri yang merayakannya. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Dan ada orang Islam di Indonesia yang boleh tuh ulang tahun. Wong di surat Maryam juga begitu, Nabi Isa ada selamat ulang tahun, selamat atas kelahirannya, yaitu dengan membaca surat Maryam ayat 33. Ini jauh dari kebenaran. Maksudnya bukan itu. Nabi Isa ketika ditanya oleh kaumnya, dari ayat 31 harus dibaca lengkap. Waja'alni mubarakan aynama kuntu. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Nabi. Wa awsani bis salat. Dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk salat. Wa zakah, menunaikan zakat. Ma dumtu hayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Nggak ada bapaknya kan? Hanya ibu di sini. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia yaitu Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Lalu dikatakan di ayat ke-33-nya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Apakah ini selamat ulang tahun untuk kita? Boleh, selamat ulang tahun Anda, saya selamat ulang tahun, dinyanyikan, dipanjangkan umurnya, nyanyi-nyanyi, joget-joget, potong kue, tiup lilin, nomornya sekian, ditiup. Itu kebiasaan mereka. Lihat, selalu begitu. Karena menganggap ini. Ketika Nabi Isa mengatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, itu kan doa. Kapan? Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku meninggal, dan pada hari aku nanti dibangkitkan kembali ketika turun ke dunia. Untuk membela Muhammad, memutuskan Dajjal. Dan sampai nanti aku diwafatkan di sebelum kiamat dan dibangkitkan di padang mahsyar. Ini kan doa beliau sendiri. Bukan perintah kita supaya selamat ulang tahun. Bukan. Jauh dari makna itu. Tapi ada sebagian ulama besar, profesor, doktor yang menganggap ayat ini tidak mengapa selamat ulang tahun. Kenapa? Karena selamat ulang tahun itu sebetulnya doa. Masa doa panjang umur tidak boleh? Doa atas kelahiran ulang tahun tidak boleh? Monggo silahkan. Anda telah berbuat menurut kehendak yang tidak pernah terjadi pada Rasul. Tidak pernah dilakukan ulama-ulama besar di negara Islam. Tidak pernah dilakukan ulama besar yang betul-betul meyakini tidak ada perbuatan seperti ini. Tapi zaman sekarang banyak ulama yang membolehkan. Monggo silahkan. Maka perbuatan seperti ini, perbuatan yang tidak dicontohkan Rasul, bid'ah, dihadiri atau tidak? Anda menghadiri, Anda berarti menyetujui perbuatan bid'ahnya. Anda hadir di tempat di mana perayaan yang batil. Anda tidak menghadiri, Anda dibenci oleh sahabat, tapi Anda bisa mengatakan,
maaf saya tidak bisa hadir, karena sesungguhnya ini tidak benar. Paling sekedar dibenci oleh orang, yang penting Anda terus berbuat baik, Anda pasti aman di akhirat. Monggo pengen dibenci orang di dunia, atau nanti dibenci Allah di akhirat. Ini pilihan. Wallahu a'lam. Sudah mendekati waktu zuhur. Saya rasa demikian kajian kita. Insya Allah kajian ini masih berlanjut di sesi ketiga di bulan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi langkah kita dan kita bisa tetap istiqomah di atas ketaatan, menuju kepada ketaatan. Semoga Allah menjaga ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada para jamaah yang sedang diuji dengan musibah, yang sedang sakit, beberapa dari ponaan pengurus, ada juga saudaranya yang sedang diuji sakit. Ya Allah, semoga Engkau segera angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Demikian pula kepada salah seorang ponaan dari pengurus, yaitu Ibu Yeti Mirian. Mohon maaf saya belum memberikan doa secara khusus. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan semoga Allah memberikan yang terbaik untuknya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan, ketawakalan, kesabaran untuknya. Dan untuk kita semua yang sedang diuji. Insya Allah semua penyakit adalah ujian dan bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.